Ya, sebelumnya menerangkan tiupan sangkakala pertama malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang mengakibatkan matinya seluruh makhluk Allah, matinya seluruh makhluk Allah dan hancurnya alam semesta. Kemudian selama berselang 40 tahun malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Meniup sangkakala kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk Allah. Ya. Jadi begini latar belakang sebagaimana Allah berfirman, wa nufiha fis suri fatatuna wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya. Wa nufikha dan ditiupkan fis suri di dalam sangkakala. Huwa adapun sur adalah qarnu nufhatis saniyah atau qarnu an-nufhatus saniyatu, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, lil ba'si untuk kebangkitan. Wa baina nafhataini dan di antara dua tiupan itu arba'una sanah 40 tahun. Fa idzahum maka ketika ditiup itu hum mereka atau makhluk-makhluk al-maqburuna, yaitu orang-orang yang dikubur, minal ajdasi dari kuburan-kuburan mereka, al-kubur yaitu kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim terhadap Tuhan mereka, yansilun keluar, yakhrujuna keluar, bisur'atin dengan cepat. Jadi begini. Jadi yaumul qiyamah itu ditiup sangkakala dua kali. Tiupan yang pertama yaitu hancurnya alam semesta dan juga matinya seluruh makhluk Allah. Matinya seluruh makhluk Allah. Ya. Di antaranya ketika ditiup sangkakala itu mati seluruh makhluk tuh, manusia, jin, seluruhnya, kecuali ya, makhluk-makhluk yang Allah kehendaki ciptaannya tidak hancur. Seperti surga, neraka, arasy Allah, kursi itu tidak hancur. Ya, di antaranya seperti itu. Nah, cabut semuanya aneh. Mau yang tua, yang muda, semua yang sudah pada hari kiamat itu dicabut seluruh nyawa. Di antaranya malaikat yang terakhir dicabut nyawa itu ada 4 malaikat. Yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail. Nah, 4 malaikat terakhir cabut nyawa. Kemudian mereka melapor kepada Allah. Ya. Siapa yang tersisa di muka bumi ini? Siapa yang tersisa di alam semesta ini? Kata Allah. Cuma 4 lagi ya Allah.
Cuma 4 lagi. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ya. Kata Allah, nyuruh malaikat Israil, ya udah cabut nyawa mereka bertiga. Jibril dicabut nyawanya. Terus Israfil yang niupin sangkakala dicabut juga nyawanya. Kemudian Mikail dicabut juga nyawanya. Datang lagi sama Allah. Sudah selesai? Sudah ya Allah. Kamu belum? Israel belum? Malaikat Israel belum? Apa kamu tidak mengetahui tentang firmanku kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang berjiwa itu akan mati, akan merasakan mati. Oh iya saya belum ya Allah. Bukan lupa, emang ceritanya begitu aja. Ya udah cabut nyawa kamu sendiri katanya. Kan biasanya malaikat Israel kerjaannya mencabut nyawa orang, nyawa yang lain, nyawa makhluk yang lain. Ya. Bahkan di awal-awal makhluk itu zaman-zaman Nabi Adam dan seterusnya itu, malaikat Israel itu dalam satu riwayat itu mencabut nyawa itu tanpa sebab. Kalau kita sekarang nih zaman Nabi Muhammad atau zaman Bani Israel meninggal dalam keadaan punya sebab. Sebabnya sakit meninggal, ya kan? Tabrakan meninggal, ya kan? Lagi belajar meninggal. Enggak, panjang umur, ya kan? Nah zaman-zaman dulu itu enggak, lagi jalan, ya kan? Mati gitu. Enggak ada sebab, mati aja tiba-tiba mati, dicabut nyawa. Nah kata Allah cabut nyawa sendiri. Wah, gimana caranya nyabut nyawa sendiri? Ya, cabut, sebagaimana kamu mencabut nyawa makhluk-makhluk yang lain. Itu ketika malaikat Israel mencabut nyawa sendiri sambil teriak. Cabut nyawa teriak. Teriak, kencang banget teriaknya. Dikatakan bahwa jika bumi dan alam semesta ini masih utuh, maka dengan jeritan, ya, dengan teriakan malaikat Israel saking sakitnya dicabut nyawa, niscaya tuh bumi akan hancur, akan terbakar. Saking sakitnya dicabut nyawa. Set, sambil bilang begini, kalau cabut nyawa begini sakitnya saya bakal pelan-pelan dan nyabut nyawa orang-orang katanya. Begitu. Kalau dicabut nyawa tuh sakitnya seperti ini, saya akan pelan-pelan nyabut nyawanya nih orang-orang. Percuma ngomong gitu, percuma. Orang udah mati semua, pelan-pelan ke gimana? Tinggal dia doang satu-satunya kan, cabut nyawa sendiri. Ya. Kemudian Allah membangkitkan di antaranya, menghendaki malaikat Israfil selama 40 tahun tidur, ya, selama 40 tahun tidur, ya. Kemudian Allah menghendaki malaikat Israfil hidup untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ditiupkan sangkakala kedua, bangkitlah seluruh makhluk. Semua makhluk bangkit. Caranya seperti apa? Jadi Allah menghujani bumi-bumi ini yang sudah luluh lantah berantakan, dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu cairan, yang cairannya ini seperti, mohon maaf, air mani kental, dan membasahi semua permukaan bumi ini. Kemudian makhluk-makhluk Allah yang berada di bumi tersebut, manusia, jin, apalagi itu, binatang, semua yang berakal dan tidak berakal, seperti tumbuhan-tumbuhan yang baru tumbuh, ya, berkecambah. Kalau antum tahu toge, ya, itu manusia itu berkecambah gitu tuh di dalam tanah. Itu keluar gitu, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, sudah dihitan, ya. Antum kalau mau lihat artis telanjang tar aja, jangan sekarang. Tar aja. Sehingga Siti Fatimah ini mengatakan kepada Rasulullah atau Siti Aisyah, ya Rasulullah, yang saya takutkan dan saya pikirkan nanti di akhir zaman ketika dibangkitkan, nanti di hari kebangkitan kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Betapa malunya saya, aurat saya kelihatan orang lain katanya. Gitu ya. Kemudian Rasulullah bilang, ya Siti Fatimah, rasa malu itu ketika hari kebangkitan sudah nggak ada. Sudah nggak ada rasa malu itu. Ente lato-lato kelihatan gelantungan udah nggak malu ntar. Kenapa? Sudah berganti rasa malu itu menjadi rasa takut.
takut sama Allah. Ya, ini ayat menceritakan tentang tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ayat sebelumnya menceritakan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahisimun. Itu menceritakan tentang tiupan sangkakala yang pertama. Seluruh makhluk hidup yang berjiwa, yang berakal dan tidak berakal, semuanya Allah Subhanahu wa taala matikan dengan tiupan sangkakala itu. Yang bernyawa, yang berjiwa. Sampai seluruh malaikat pun mati. Kemudian ayat ini menceritakan tentang tiupan sangkakala kedua. Jadi tiupan sangkakala pertama dan kedua itu selama 40 tahun manusia tidur. Setelah hari kiamat kemudian dibangkitkan oleh Allah dengan tiupan sangkakala kedua untuk didatangkan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka mengatakan, maksudnya orang-orang kafir ya. Kalau orang-orang Islam dibangkitkan mungkin dalam keadaan baik, tetapi orang-orang kafir dibangkitkan dalam keadaan sangat menyesal. Di antaranya seperti ini perkataan mereka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ya. Qalu, mereka mengatakan al-kufaru, orang-orang kafir, minhum, dari bagian orang-orang yang dikubur tadi itu, ya laitana, celakalah kami. Ya-nya litanbih ya. Halakana, yaitu celakalah kami. Lafaz ya wailana itu masdar, tidak ada fiilnya dari lafadznya. La fi'la lahu min lafzihi. Ya, dari lafaz ya wailana tidak ada fiilnya, masdar. Ya laitana, ya wailana, ya celakalah kami. Man ba'asna mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dalam keadaan kami tidur? Udah tidur 40 tahun, kira-kira siapa sih yang bangkitkin saya nih? Udah enak-enak tidur jadi begini gitu. Kaget mereka. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Li'annahum kanu baina nafhataini naimina lam yu'adzibu. Karena sungguhnya mereka itu baina nafhataini, di antara dua tiupan sangkakala pertama dan kedua itu selama 40 tahun naimina, mereka tidur terlelap. Lam yu'adzibu, dan mereka tidak diazab, dibiarkan. Dari tiupan sangkakala pertama ketika mereka mati ya, sampai tiupan sangkakala kedua mereka tidak diapa-apain selama 40 tahun. Tidur semuanya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, kemudian dikatakan, inilah ay al-ba'su, hari kebangkitan ya. Ma adalah sesuatu alladzi wa'ada, yang telah dijanjikan bihi terhadapnya ar-rahmanu, oleh Allah yang maha pengasih. Wa sadaqa, dan telah benar al-mursaluna, orang-orang yang diutus. Iqra'u hina la yanfa'uhum. Nah, mereka ini mengklaim keadaan itu hina la yanfa'uhum al-iqrar, pada saat pengakuan-pengakuan semacam itu sudah tidak bermanfaat. Kalau mengaku sekarang mempercayai Nabi Muhammad SAW manfaat, tapi nanti di akhirat mereka mengaku percaya terhadap Nabi Muhammad SAW, ya mereka tidak ada manfaatnya sama sekali. Sayang sekali ya. Ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Waqila, dan dikatakan yuqalu dikatakan lahum terhadap mereka dzalika, hal itu, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. In tidaklah, ma tidaklah, kanat adanya hal itu, kebangkitan itu, la illa sayhatan wahidatan, kecuali hanyalah tiupan sekali saja. Dengan tiupan sekali saja, fa idzahum, maka mereka itu, jami'un, seluruhnya, ladaina, terhadap kami, kata Allah, indana, di hadapan kami, mukhdarun, dihadapkan. Jadi dengan sekali tiupan sangkakala itu
Ya, artinya tiupan sangkakala kedua, udah mereka ini bergegas menghadap Tuhan. Ya, ini disebut dengan hari kebangkitan. Ya, ini luar biasa. Dalam hadis syafaat, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna bima dzalik? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah raja pada hari kiamat, rajanya manusia pada hari kiamat. Nabi Muhammad ini adalah rajanya pada hari kiamat. Ketika, tahu nggak kenapa saya akan menjadi raja pada hari kiamat? Luar biasa. Ini pada hadis syafaat ya. Karena pada hari kiamat atau pada hari kebangkitan tersebut dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar seluruh makhluk yang bernyawa, seluruh makhluk dibangkitkan. Baik yang berakal, tidak berakal, jin, manusia. Bayangkan, pada hari kiamat dikumpulkan seluruh makhluk, dibangkitkan dalam keadaan umur yang sebaya. Antum sama bapak antum, sama kakek antum, sama cucu antum seumuran semua. Jadi sama babeh antum jadi bro ntar. Seumuran. Dibangkitkan dalam keadaan seumuran. Sama anak antum seumuran ntar. Dibangkitkan dalam keadaan seumuran. Ya. Bayangkan, dari mulai makhluk zaman Nabi Adam, bukan cuma manusia kan? Bukan cuma manusia. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai hari kiamat, sampai zaman kita, dan sampai hari kiamat nanti, orang dibangkitkan semua. Ya, kan sekarang populasi manusia itu bergantian hidupnya, ya kan? Dulu kita nggak ada, adanya bapak kita, kakek kita, buyut, leluhur kita ada. Mereka sudah tiada, kita gantian yang isi di dunia ini. Jadi nggak sempit. Misalkan dalam rumah aja dah, dalam rumah. Ya. Dalam rumah itu dulu waktu ada kakek, ada buyut penuh. Terus meninggal, datang kita. Isinya segitu-gitu aja. Ya, kalau dalam sekolahan itu ada yang lulus, ada yang baru masuk. Ada santri yang sudah wisuda, ada santri yang pendaftaran baru, ya kan? Isinya tumpuk di mahsyar. Di padang mahsyar dikatakan pada hari itu kita akan di atas kaki kita ada 1000 kaki orang, saking numpuknya. Di bawah kaki kita 1000 kaki lagi, saking bertumpuknya. Manusia bertumpuk-tumpuk seperti ombak di lautan. Dan dikatakan bahwa lantainya pada saat itu ya besi seperti cermin. Besi seperti cermin. Bukan tanah, apalagi rumput nggak ada. Dan dikatakan matahari wa tadnuna syamsa. Dan kemudian matahari itu didekatkan. Dikatakan dekatnya matahari dengan kepala kita itu qadra mil. Ya, jaraknya itu 1 mil. Qadra mil itu periwayat hadis ini mengatakan qadra mil itu 1 kilometer dari sini sampai SD itu sana atau lebih. Ya. Atau sampai jembatan besi itu, ya kan? Dari sini itu 1 mil tuh, 1 kilometer lah. Ada yang mengatakan mil itu celak buat tahu apa? Pensil alis atau pensil bulu mata tuh, tahu kan? Celak sifatnya, ya. Segini jarumnya. Berarti matahari dengan kepala kita cuma segini. Wallahu a'lam yang mana yang benar. Yang pasti mau segini, mau 1 kilometer itu matahari kedekatan sama kita. Kebayang tuh panasnya kan? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dalam keadaan tergantung amal mereka. Ya, amal mereka. Ada yang mereka ini berkeringat sampai keringatnya itu semata kaki dia. Ada juga keringatnya sampai sepinggang dia. Ada yang mereka ini datang kepada Allah ini sampai keringatnya itu sebahu mereka. Ada orang datang ke Allah itu mukhdarun, ketika dihadapkan kepada Allah itu dalam keadaan berenang dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalnya. Panas. Dan ada juga orang-orang yang Allah selamatkan dari panasnya matahari, yaitu mereka ini bernaung di bawah arasnya Allah. Yaitu la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu orang-orang yang ada 7 golongan di antaranya. Nah kemudian kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dikatakan,
Semua manusia berkumpul pada saat itu untuk bermusyawarah. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ketika di padang mahsyar telah dibangkitkan kita, Allah membiarkan kita dalam keadaan yang semacam itu. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3, enggak. Ribuan tahun Allah buat kita dibiarkan begitu aja. Enggak diapa-apain, enggak ditegur. Sehingga di padang mahsyar tersebut orang-orang hebatnya berkumpul. Kira-kira ini akan begini terus apa gimana? Apakah akan seperti ini apa terus seperti apa? Kita harus cari solusi untuk menghadapi keadaan ini. Mereka berkumpul. Sehingga muncullah ide, kita ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu Abul Bashar. Ya, nenek moyang kita, bapak moyang kita ini Nabi Adam. Sehingga orang-orang semuanya ya berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam. Ya, kepada Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam, ya. Ya Adam anta Abul Bashar. Wahai Adam, engkau ini adalah Abul Bashar. Bapak moyangnya manusia. Ya. Khalaqakallahu biyadi. Allah menciptakanmu dengan zatnya sendiri langsung. Allah nyiptain antum ini langsung. Kun fayakun jadi Adam. Ya kan? Wa nufiha fir ruh, dan kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh. Allah yang langsung. Ya. Ya. Lihat Nabi Adam kita dalam keadaan semacam ini. Engkau enggak kasihan? Tolong kami, berikan syafaat, berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata apa? Duh, maaf ya. Saya juga lagi repot. Saya lagi repot, ya. Saya malu sama Allah. Dulu saya di surga ngelanggar larangan Allah, ya. Jangan mendekati pohon khuldi, saya makan pohon khuldi sama istri saya. Saya malu sama Allah. Jadi murkanya Allah pada saat di padang mahsyar itu tidak pernah Allah tunjukkan sebelumnya. Semurka-murkanya Allah di dunia, ya, terhadap pengikut umat-umat terdahulu diazab, gempa bumi, tsunami, dibakar oleh Allah. Paling begitu doang. Tapi kemurkaan Allah di padang mahsyar, manusia dibiarkan begitu aja dalam keadaan tergopoh-gopoh. Ya kan? Walhasil Nabi Adam gak bisa nolong. Kata Nabi Adam, nafsi idhab ila ghairi. Pergi. Coba cari yang lain. Datanglah mereka kepada Nabi Idris. Nabi Idris pun begitu. Ya, Nabi Idris, engkau nabi pertama yang diutus oleh Allah. Terus kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, datang kepada Nabi Musa. Terus semua nabi didatengin sama orang-orang itu. Sama kita nanti semua nabi didatengin. Ya, sampailah kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, enggak, saya malu sama Allah. Kenapa? Umat saya menjadikan saya Tuhan. Saya malu sama Allah. Saya ini hamba Allah, saya ini utusan Allah, tapi umat saya mengklaim saya Tuhan. Saya malu sama Allah. Saya enggak bisa kasih syafaat. Coba cari yang lain deh. Nafsi idhab ila ghairi. Oh, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, mereka jawabannya seperti itu. Karena Tuhan sedang murka, dan kemurkaannya ketika di padang mahsyar ini tidak pernah Tuhan tunjukkan sebelum dan sesudahnya. Idhab ila Muhammad, idhabu ila Muhammad. Pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna ila Muhammad. Dan mereka, kita maksudnya, bukan mereka, manusia seluruhnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, ya, penutup nabi. Kalau antum enggak ngasih syafaat sama kita enggak ada harapan lain. Karena nabi terakhir adalah engkau, paham ya? Ya. Engkau oleh Allah sudah mengampuni dosamu yang terdahulu. Engkau telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah engkau lihat keadaan kami ini dalam keadaan bingung, harus mengapain? Ya. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Ya, minta pertolongan. Jadi syafaat itu apa syafaat? Syafaat itu al-khair minal ghair lil ghair. Syafaat itu al-khair lil ghair
Al-khair minal ghair lil ghair. Paham enggak? Syafaat itu adalah al-khair, kebaikan, minal ghair, dari orang lain, lil ghair, untuk orang lain. Paham ya? Syafaat itu dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta kepada Allah bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk orang lain, untuk umatnya. Gitu ya, itu syafaat. Minta syafaat. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad datang di bawah arsy-Nya Allah. Nabi Muhammad sujud. Udah, Nabi Muhammad pasrah sama Allah, sujud. Ya, Nabi Muhammad sujud, lama sujudnya. Dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad di situ membaca pujian kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa-doa atau pujian-pujian yang tidak pernah Nabi Muhammad ucapkan sebelumnya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Ya. Sal tu'tah. Kamu mintalah, kami akan memberimu, kata Allah. Isfa' tu syafah. Ya. Berikan syafaat. Ya. Aku berikan syafaat dan syafaati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Rabbi ummati. Ya Allah, umatku. Wahai Muhammad, masuklah ke surga bersama orang-orang yang tanpa hisab. Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini masuk ke surga duluan bersama orang-orang yang tidak ada hisaban sama sekali. Ya, diberikan syafaat, Nabi Muhammad masuk. Apakah Nabi Muhammad sudah masuk? Diam di sana? Enggak, Nabi Muhammad keluar lagi. Nyari siapa? Nyari umatnya yang lain yang masih dalam keadaan masih banyak urusan. Begitu tuh di akhirat kelaknya. Dalam keadaan yang semacam itu, ya. Tapi orang kafir, ada yang orang kafir masuk neraka tanpa hisab, ya. Ada yang dikisos dulu, ya, sampai mereka mengatakan, ya laitani kuntu turabah. Ya Tuhanku, celakalah kami, tahu gini saya pengen jadi hewan dah. Hewan habis dikisos jadi tanah. Tapi kita dikisos, diadili oleh Allah, masuk neraka, dibakar, enggak mati-mati. Repot. Nah, orang-orang pada saat itu akan dalam keadaan yang semacam itu. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna ma kuntum ta'malun. Fal yauma, maka pada hari itu, la tuzlamu, tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan, nafsun, satu jiwa, syai'an, apapun, wala tujzauna, dan tidaklah mereka dibalas, dan tidaklah engkau akan dibalas, illa jazaa'a ma kuntum ta'malun, kecuali balasan-balasan perilaku kuntum yang kamu itu ta'malun, kamu lakukan. Ya, jadi Allah akan membalas sesuai apa yang mereka lakukan. Terus dijadikan dalil bahwa Allah akan berbuat adil pada hari pembalasan dengan memberikan pembalasan sesuai dengan apa yang makhluknya lakukan. Ya. Jadi ini menjadi dalil daripada sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau ditanya apa dalil sifatnya adil Allah Subhanahu wa taala? Ya, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum
ta'malun. Itu adalah di antara dalil sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang-orang yang beriman yang telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga atau ahli surga? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati, sesungguhnya para penghuni surga, al yauma, pada hari itu, hari kebangkitan itu, fi syughulin, dalam kesibukan. Dapat syughul ini disukunkan ainnya, boleh didomahkan fi syughulin atau fi syughlin gitu ya. Amma fi, dari sesuatu yang ahli neraka, mimma yataladzadzuna bihi, ya, dari apapun yang mereka rasakan. Jadi ahli surga itu dalam keadaan sibuk dari sesuatu yang terjadi terhadap ahli neraka, enggak peduli tentang ahli neraka, enggak tahu tuh keadaan-keadaan ahli neraka, enggak tahu mereka. Jadi masing-masing ahli surga itu sedang sibuk, ya, mencicipi kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak tahu apa yang terjadi terhadap ahli neraka. Ya, sibuk. Kata Allah, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin, ya, syughulin faqihun. Mereka sedang bernikmat, mereka sedang merasakan nikmat-nikmat. Kaqtidadil abkari, mohon maaf, seperti berbulan madu, ya, dengan perawan-perawan, dengan gadis-gadis di surga lagi sibuk. Di surga ini orang-orang lagi sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya tafsir di sini mengatakan qaqtida'il abkari, seperti sedang malam pertama di surga dengan bidadari-bidadari, dengan para penghuni surga, gitu ya. La syaghala yattabi'una fihi, ya. Ya, tidak ada kesibukan, ya, yang taibuna, yang mereka membuat mereka capek. Ya, di surga itu tidak ada kesibukan pekerjaan yang membuat mereka capek. Mereka santai, mereka bernikmat-nikmat surga. Li'annal jannata la nasiba biha, karena surga itu tidak ada capek lagi di dalamnya. Udah. Faqihun, dalam kenikmatan-kenikmatan. Naimun, mereka sedang menikmati, para penikmat-penikmat, ya. Naimun, mereka menikmati apa yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mudah-mudahan nih kita ahli surga, ya. Amin, katanya. Ya, tsanin wa in, adapun lafaz innya wal awalu bi syuklin. Hum, adapun mereka ahli surga, mubtada, jadi mubtada, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka, fi dhilalin, di dalam naungan-naungan. Ya, jami'u dhillatin aw dhilli khabar, ay la nusibahum, ya, tidaklah mereka mendapati, ya, terkena asyamsu, oleh matahari, alal araiki, berada pada kartil-kartil, jamu arikah, wa huwa as-saril, yaitu di atas ranjang-ranjang mereka, ya, fil hajlati, kamar-kamar mereka, awil firasy, atau berada dalam hamparan permadani, fiha, di dalam surga, muttaqiun, sedang bersandar. Ya, jadi mereka di dalam surga lagi begini aja. Woi, lagi enak-enak, kan ajib lagi gitu. Subhanallah. Ya. Mereka bersama istri-istri mereka, ahli-ahli surga, ya, fi dhilalim, dalam naungan-naungan, ya. Artinya seperti di bawah pohon, tidak tersinari matahari, di tempat yang teduh, ya kan? Di surga dalam tempat yang teduh, alal araiki, di atas ranjang-ranjang mereka, kasur-kasur mereka, di kamar-kamar mereka, di ruangan-ruangan yang Allah telah sediakan. Muttaqiun, sedang bersandar, lagi nyantai. Ya Allah, ya, surga tuh. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Lahum, mereka mendapatkan fiha, di dalam surga, faqihatun, makanan-makanan, walahum, dan mereka mendapatkan fiha, di dalam surga,
ma tad'un, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hayalkan. Yatamannawna, yang mereka inginkan. Dijadikan dalil. Di antara kenikmatan surga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bahwa ahli surga sibuk dengan banyak kenikmatan, sehingga tidak mengetahui keadaan orang-orang kafir yang sedang diadili. Keadaan orang-orang kafir yang sedang diadili. Ya. Apa kenikmatan mereka di antaranya? Ya. Di antaranya sini dikatakan hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yadda'un. Apalagi kenikmatan? Salamu qaulan mir rabbir rahim. Tulis. Di antara kenikmatan surga seluruhnya tujuh 70 kali kenikmatan dunia. 70 kali kenikmatan dunia. Nikmat makan ya di dunia. Nikmat makan, es campur ya. Sama apa tuh? Es campur pakai melon ya. Pakai marjan. Jam segini nih. Habis makan, habis tarawih makan duren. Ya Allah. Ya. Nasinya sama empal. Ya. Sama sate deh. Ya. Orang Betawian sono jengkol ya. Jengkol sama ikan asin, sambal dah. Waduh. Nikmat gak? Nikmat. Kenikmatan surga 70 kali kenikmatan dunia. Lihat kenikmatan dunia semua ada batasannya. Jeruk enak, enak. Tapi terbatas. Lagi enak-enak makan jeruk, bijinya ketelan atau bijinya kegigit. Pahit apa enggak? Di surga jeruk enggak ada bijinya. Setebal-tebalnya duren musangking, ya. Tetap ada bijinya. Di surga duren enggak ada durinya. Dagingnya enggak ada bijinya. Udah kayak makan roti ente makan duren. Nikmat duren musangking, waduh. Mahal tuh duren. Ada yang sampai satu bijinya 1 juta. Saking nikmatnya. Nikmat duren. Ustaz, emang kenikmatan surga begitu? Sama? Iya, kenikmatan surga itu persis ya seperti kenikmatan dunia. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Ladzatu ahlil jannah ya asyaddu min sab'ina ladzatan fid dunya.
kenikmatan ya ahli surga dikali lipatkan 70 kali lipat lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Waduh. Ya, nikmat tuh ya durian. Anggur kan seenak-enaknya anggur tetap aja ada bijinya, pahit lagi bijinya kan. Coba di surga anggur tinggal lep, enak kata. Minumnya mereka ini ya minuman mereka di gelas-gelasnya di surga itu dalam surat Ar-Rahman dikatakan ya itu air dalam gelas udah diminum nggak habis-habis, udah dikit naik lagi. Jadi nggak perlu dituangin tuh air di surga. Gelasnya udah otomatis ngisi, udah ngisi otomatis. Apalagi kenikmatan yang lain banyak lah. Bidadarinya bidadari. Ya. Dikatakan ya, sebagian ulama mengatakan yang paling miskin, orang yang paling miskin di surga istrinya 71. Ada yang mengatakan 41. Ya. Ya, misalkan yang di dunia jomblo. Di akhirat tenang, istrinya 70. Ya. Itu saat gimana kita pakainya? Wah, pakai. 70 bidadari, gimana tuh gilirnya? Ya semalam 3 biji, bang enggak. Ente tahu gak lampu kalau nyalain satu nyala semua, tahu? Itu kalau istilah listrik tuh paralel, paham ya? Nah istri kita di surga dipakai satu berasa semua. Udah kayak lampu, dinyalain satu nyala semua, paham ya? Bayangkan tuh. Wah ini pembahasan dewasa ini. Anak kecil nggak boleh denger. Surga tuh. Allah. Terus Ustaz, kalau perempuan di surga dapat apa? Kalau laki-laki surga dapat bidadari tuh. Kalau perempuan apa? Dapat bidadara. Gak ada. Jadi kalau secara emosional, maaf, laki-laki ini hubbus syahwatnya itu minan nisa, perempuan. Zuyyinna linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu kesenangannya itu perempuan. Jadi jangan salah, ada laki-laki istrinya 1, 2, 3, 4, 7, nggak ada, sampai 4. Karena apa? Karena mereka ini kecenderungannya itu hanyalah perempuan syahwat. Ya. Kalau perempuan kecenderungannya itu harta, duit, fulus. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, yang kismin jangan harap deh. Dapat perempuan cantik enggak. Perempuan sekarang, perempuan pada dasarnya lah. Ya, kecenderungannya itu harta. Ya. Jadi di surga mereka bukan mendapatkan bidadara, tidak. Di surga mereka mendapatkan mahkota kemewahan sebagai ratu. Seperti ratu. Karena kecenderungan perempuan itu ingin diratukan, ingin dilayani karena banyak uang, dihormati. Perempuan seperti itu. Mereka ini seperti ratu di surga. Jadi cukup mereka ini. Nggak perlu bidadara lagi. Nggak perlu bidadara. Ya, cukup dengan kenikmatannya. Punya suami sampai surga. Cukup dengan suaminya yang satu. Dan kemudian dia mendapatkan tahta yang sangat tinggi. Jauh daripada bidadari. Derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan tuh. Ya. Laki-laki, nah begitu dah. Bidadari ya, ada bidadarinya banyak. Itu yang miskin. Katanya yang miskin itu diantaranya yang dapat 41 bidadari itu diantaranya yang sering sholat jamaah. Diantaranya pahalanya orang yang sering sholat jamaah itu dapat 40 bidadari. Ada yang mengatakan 70 bidadari. Wah ini ente sholat berjamaahnya sering nih. Ya. Semiskin-miskinnya antum 70 bininya. Weh. 70, keren. Ya,
Yang repot nggak sholat jamaah ya, nggak dapat bidadari. Apalagi orang yang berjihad fisabilillah, udah pengantin terus dia. Ya Allah, itu dah di surga seperti itu. Banyak ya, Al-Quran menceritakan surga itu banyak ya, kenikmatan surga. Walaupun surga itu tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan surga itu ya tidak pernah mata ini memandangnya. Telinga pun tidak pernah mendengar kenikmatan surga seperti apa. Dan tidak pernah dibayangkan dalam hati manusia. Gimana ya kenikmatan surga? Tapi Allah gambarkan di antaranya kenikmatan surga semacam itu. Banyak dah. Ya. Pokoknya ente yakin betah deh di surga dah. Mau surga enggak? Semangat banget tuh. Jomblo semangat banget, bidadari Zat. Ya Allah. Tapi ada kenikmatan surga yang sangat indah, melebihi keindahan apapun. Di antaranya adalah sapaan Allah. Allah menyapa kepada ahli surga. Ya, bertemu dengan Allah, Allah menyapa ahli surga. Setelahnya Allah Nabi Muhammad, kita bertemu dengan Nabi Muhammad, itu kenikmatan surga yang paling tinggi. Bukan bidadari doang. Kenikmatan yang paling tinggi itu bertemu dengan Allah dan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman-Nya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun, keselamatan. Ya. Atau assalamualaikum, seperti itu dah bahasanya. Qaulan, ucapan. Ay bil qauli, yaitu dengan ucapan, mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih, bihim, terhadap ahli surga. Yaqulu, Allah berfirman, Allah menyapa lahum, terhadap ahli surga, salamun alaikum. Disambut sama Allah. Ya, sambut sama Allah. Ya Allah, di dunianya cengengesan, ahli surga, di surga disambutnya sama Allah. Bayangkan ya, kita disambut sama guru kita aja, seneng nggak? Seneng kan? Atau kita mau ketemu orang penting, ya. Misalkan si fulan mau ketemu raja atau ketemu presiden, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Pakaian rapi, saking girangnya kita pengen akan bertemu dengan orang terhormat, gitu ya? Paham ya? Atau kita pergi, misalkan antum rihlah ke Kalimantan, di Kalimantan disambut. Disambut banyak orang. Senang apa enggak? Senang. Ini yang nyambut bukan ecek-ecek. Bukan cetek-cetek yang nyambut. Di surga disambutnya oleh Allah secara langsung. Salamun alaikum. Sebagian firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalian telah sabar dunia, sekarang disambut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Pengasih. Maksudnya adalah yaqulu lahum salamun alaikum. Allah berfirman kepada ahli surga, salamun alaikum. Ya, keselamatan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Girang semua ahli surga. Tulis, dijadikan dalil. Di antara kenikmatan surga adalah sambutan Allah kepada ahli surga, sambutan Allah kepada ahli surga dengan ucapan assalamualaikum. Subhanallah. Jadi assalamualaikum, ucapin assalamualaikum di dunia ya. Nah, ucapan assalamualaikum di dunia, lafaz salam itu bacaan, ucapan ahli surga. Ya, kita makanya ifsya'us salam, ya, sebarkan salam, sebarkan kedamaian dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, ketemu guru assalamualaikum, ketemu sahabat assalamualaikum. Ente pulang ke rumah, halo bro,
Assalamualaikum, orang Islam. Karena itu bacaan ahli surga. Dan assalamualaikum, lafaz assalamualaikum ini di surga sering terdengar. Bukan cuma sambutan dari Allah, bukan. Orang-orang ahli surga ini ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapan salam ini di surga ini sangat masyhur, sering diucapkan. Kenapa? Karena yang pertama mengucapkan ini untuk menyambut ahli surga adalah Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim, dengan ucapan assalamualaikum. Nah itu, ini ahli surga nggak tahu nih keadaan ahli neraka. Bagaimana keadaan ahli neraka? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Oh, ahli neraka tuh. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, imtazu sendirianlah engkau al-yauma pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Ai infaridu, maksudnya berpisahlah engkau anil mu'minina, dari orang-orang beriman, inda ikhtilatihim, ketika mereka berbaur bihim, dengan orang-orang beriman. Jadi keadaan di mahsyar atau di hari pembalasan itu, ketika orang-orang kafir masih bercampur dengan orang-orang beriman, Allah berkata kepada orang-orang kafir, wamtazu ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah engkau, udah sendirian saja engkau, ayyuhal al-yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, orang-orang yang berdosa. Disapanya begitu, diusir. Ya. Sapaan untuk orang beriman assalamualaikum, tapi sapaan untuk orang-orang kafir diusir mereka ini dengan kata wamtazu al-yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, apakah tidak ahad memberikan perintah ilaikum terhadapmu, amarakum memerintahmu, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, ala lisani rusuli, terhadap lisannya utusan-utusanku, alla ta'budu, agar tidak kamu mengikuti asyaitana, syaitan. La tuti'uhu, artinya janganlah engkau mengikuti syaitan. Innahu, sungguhnya syaitan itu lakum, terhadapmu, aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat nyata. Bayyinun, yaitu bainul adawati, yaitu yang nyata permusuhannya. Kemudian Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai bani Adam, apakah tidak ada utusan-utusan yang memerintahkanmu, memberikan peringatan kepadamu agar tidak mengikuti syaitan? Ada enggak? Kata Allah, ketika di dunia engkau kasih peringatan enggak sama utusan-utusan kami? Ya, mereka enggak bisa ngelak. Enggak ada ya Allah, enggak bisa begitu. Ada, nyatanya ada. Para nabi diutus untuk memberikan peringatan, memberikan perintah kepada Bani Adam, kepada keturunan Adam, seluruh manusia, untuk tidak mengikuti syaitan, untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada saat itu mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Ada ya Allah, ada utusanku, ada Rasulullah, ada utusan-utusan, ada Nabi, ada yang berdakwah, ada. Enggak ada, mereka enggak bisa mengelak seperti itu. Ada enggak orang-orang yang memberikan peringatan kepada Bani Adam agar tidak mengikuti syaitan? Mereka jawab ada. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa ani'buduni, dan untuk kalian beribadah kepadaku. Wahiduni, kalian mengesahkanku. Wa ati'uni, dan kalian taat kepadaku. Hadza, adapun ini, siratum mustaqim, adalah jalan, tariqun, jalan mustaqim yang lurus, ya.
Nah, Allah tanya juga, ada gak yang nyuruh kalian untuk ibadah kepadaku, yang menyerukan tauhid, yang menyerukan ketaatan kepadaku? Ini adalah jalan yang benar. Ini klaim Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Walaqad adalla dan nyata adalla telah menyesatkan minkum dari kalian. Walaqad adalla dan ternyata telah menyesatkan syaitan itu minkum dari kalian, jibilan terhadap gunung-gunung, khalqan makhluk-makhluk, jami'u jabil kaqadim wa fi qiraatin. Jibilan itu bukan gunung, golongan ya. Walaqad adalla dan nyata setan ini telah menyesatkan minkum dari kalian, jibilan terhadap golongan-golongan, khalqan ciptaan-ciptaan. Jami'u jabilin kaqadimin, jamannya lafaz jabilun seperti lafaz qadimun. Wa fi qiraatin bidhamil ba, dalam satu qiraat didomahkan ba-nya. Ya, jibulan gitu ya. Atau jubulan, kasiran yang banyak. Afalam takunu, apakah maka engkau itu tidak taqilun, memiliki akal? Kamu tidak berakal memikirkan atau mengetahui ada watahu terhadap musuh-musuh atau permusuhannya setan, wa idlalahu dan terhadap kesesatan setan, awama yahalla bihim, maksudnya adalah sesuatu yang mendapati bihim terhadap mereka, minal azabi daripada azab, fatu'minuna maka kamu beriman, kalian beriman, wa yuqalu dan dikatakan lahum terhadap mereka fil akhirati di akhirat, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadihi inilah, tuh ini nih, sambil ditunjukin sama orang-orang kafir, dikatakan oleh Allah, ditunjukin sama orang kafir, jahannam, tuh itu tuh, ini nih jahannam, allati kuntum tu'adun, yang kalian tu'adun telah dijanjikan kalian itu. Kalian dulu sudah dijanjikan, kalian dijanjikan dulu. Nah, sekarang ini nih janji kami, ini neraka yang dijanjikan. Biha terhadap neraka tersebut. Terus apalagi yang Allah perintahkan kepada orang-orang kafir, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha, masuklah engkau terhadap jahannam, al yauma pada hari ini, bima kuntum takfurun dengan sebab kalian itu takfurun, kufur kalian. Jadikan dalil bahwa Allah terus-menerus bertanya kepada orang-orang kafir, Allah terus bertanya kepada orang-orang kafir dengan pertanyaan yang mereka tidak mampu untuk mengelaknya. Dan dijadikan dalil, tulis dijadikan dalil di bawahnya. Balasan atas kekafiran adalah neraka yang telah dijanjikan.
Ya. Seperti itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bissawab. Dikit lagi ya. Ya, berapa? Insyaallah selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Muhammad